Halo, apa kabar? Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngulik gimana caranya dua teknologi keren digabungin buat ngasih kita semacam kekuatan super, yaitu kemampuan buat melihat sesuatu yang nggak kasat mata. Ini bukan cerita fiksi loh, tapi ini adalah teknologi yang benar-benar mengubah industri dan ngejaga kita tetap aman. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita coba pahami dulu apa sih batasan dari penglihatan kita. Terus, kita bongkar teknologinya. Gimana caranya kita ngasih otak ke Sinar X. Dari situ, kita lihat contoh nyatanya, gimana teknologi ini udah bisa bikin produk jadi lebih bagus dan keamanan jadi lebih pintar. Terakhir, kita intip sedikit masa depannya yang pastinya bakal seru banget. Oke, kita masuk bagian pertama, melihat yang tak terlihat. Jadi, sebelum kita ngomongin solusinya yang canggih, penting banget buat kita ngerti dulu masalah dasarnya. Masalah yang udah bikin pusing para insinyur dan ahli keamanan selama bertahun-tahun. Coba dibayangin, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau mesin jet itu nggak punya retakan super kecil di dalamnya? Atau gimana petugas keamanan bisa tahu pasti apa isi tiap tas yang lewat? Kan nggak mungkin kita bongkar satu persatu. Ini pertanyaan krusial yang taruhannya gede banget. Nah, ini dia dilemanya kalau kita lihat langsung. Di kiri itu yang mata kita lihat, ransel biasa aja. Tapi di kanan itu yang dilihat sama teknologi, realita yang tersembunyi. Penglihatan kita kan cuma bisa di permukaan. Tapi teknologi ini dia bisa nembus ke dalam dan nunjukin apa yang sebenarnya ada di sana. Dan inilah yang akhirnya jadi kebutuhan super penting di hampir semua industri. Inspeksi non-destruktif. Maksudnya, kemampuan buat ngecek isi dalaman sebuah benda, entah itu chip komputer atau kargo kontainer, tanpa harus dibongkar atau dirusak. Ini benar-benar sebuah terobosan. Terus, gimana cara kita mecahin masalah melihat yang tak terlihat ini? Jawabannya ada di pernikahan dua teknologi yang luar biasa. Disinilah Sinar X seolah-olah dapat otak dan kemampuan melihat kita jadi super canggih. Pertama, kita butuh matanya dulu. Nah, disinilah peran pencitraan Sinar X. Teknologi lawas yang udah terbukti ini pakai sinar buat nembus objek, terus bikin semacam peta bayangan berdasarkan kepadatan. Gampangnya, makin padat bahannya, makin sedikit sinar yang bisa lewat, jadi bayangannya makin gelap. Tapi punya mata aja nggak cukup, kita juga butuh otak. Nah, disinilah computer vision atau visi komputer masuk. Ini adalah cabang AI yang keren banget, yang ngajarin komputer bukan cuma buat melihat gambar, tapi buat benar-benar paham sama isinya. Bisa ngenalin objek, nemuin pola, dan yang paling penting, deteksi kalau ada yang aneh. Pas dua-duanya digabungin, wah, disitulah keajaibannya muncul. Kita ambil kemampuan tembus pandang dari Sinar X, terus kita gabungin sama kecerdasan analisis dari visi komputer. Hasilnya, kita dapat wawasan otomatis yang cepat dan akurat dalam skala yang dulu cuma bisa kita bayangin. Dan teknologinya ini makin canggih loh. Sinar X yang biasa, kayak di sebelah kiri, kan cuma hitam putih. Tapi lihat yang kanan, ini namanya Sinar X multi-energi. Dengan mindai pakai level energi yang beda-beda, sistemnya bisa ngasih warna buat material yang beda. Jadi tiba-tiba AI punya lebih banyak info buat bedain mana bahan organik kayak makanan sama anorganik kayak logam. Bagaikan nonton TV dari hitam putih ke 4K gitu deh. Terus kenapa ini jadi lompatan besar banget? Soalnya kalau kita cuma ngandelin mata manusia buat tugas beginian, kayak yang kita lihat di kiri, itu gampang banget capek dan bikin salah. Nah sebaliknya, sistem AI itu nggak pernah lelah. Dia nggak pernah bosen. Dia bakal analisis tiap gambar dengan objektivitas dan kecepatan yang sama, terus-menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana teknologi ini udah ngebentuk dunia kita. Mulai dari produk-produk yang kita pakai sehari-hari, gimana sih cara kerjanya dalam membangun dunia yang lebih baik dan lebih aman? Di dunia manufaktur yang presisi, cacat sekecil apapun bisa jadi bencana. Nah, sistem ini ibarat penjaga yang nggak pernah tidur. Mereka mindai semuanya, dari komponen hasil cetak 3D sampai sambungan las, buat nyari retakan rambut, gelembung udara, atau cacat lain yang nggak kelihatan mata tapi bisa bikin gagal sistem nantinya. Jadi artinya apa buat kita? Lain kali Anda naik mobil, pakai ponsel, atau naik pesawat, ada kemungkinan besar komponen-komponen penting di dalamnya itu udah diperiksa sama AI kayak gini. Mereka kerja tanpa lelah di belakang layar buat mastiin semuanya aman dan bisa diandalin. Sekarang kita pindah ke aplikasi besar lainnya, di mana taruhannya bisa jadi nyawa, yaitu di bidang keamanan. Kita balik lagi ke contoh keamanan bandara.
di mana tiap detik itu berharga. Manusia bisa aja kelewatan sesuatu dalam sekejap mata. Tapi AI yang udah dilatih pakai jutaan gambar hasil pindaian, dia bisa langsung nandain bentuk, kepadatan, dan susunan benda yang mencurigakan dengan tingkat keandalan yang jauh di atas kemampuan manusia. Dan ini bukan cuma soal jadi lebih baik, ini soal kebutuhan yang mendesak. Seperti yang disebutin di sumber kita, jumlah orang yang bepergian di seluruh dunia itu terus meroket. Kalau cuma ngandelin inspeksi manual, pasti bakal macet total. Otomatisasi cerdas ini bukan lagi pilihan, tapi satu-satunya cara buat ngejaga keamanan dalam skala besar. Oke, kita udah lihat apa yang bisa dilakuin teknologi ini sekarang. Nah, sekarang yuk kita lihat ke depan, apa sih batasan selanjutnya buat penglihatan otomatis semacam ini? Intinya yang kita saksikan ini adalah sebuah evolusi dari penglihatan mesin. Kita udah beranjak dari sekedar motret gambar, jadi menciptakan sistem yang bisa melihat ke dalam sebuah objek dan dengan cerdas memahami apa yang dilihatnya. Ini perubahan yang sangat fundamental. Nah, ini yang bikin kita sampai ke pertanyaan terakhir yang menarik. Seiring kemampuannya jadi makin murah, makin cepat, dan makin kuat, mau kita apakan teknologi ini? Bayangin, kita bisa pakai ini buat diagnosis penyakit secara instan dari hasil pindaian medis, nemuin artefak kuno di bawah tanah, atau bahkan analisis kesehatan struktur jembatan secara real time. Ini tuh baru permukaannya aja. Jadi, pertanyaan sebenarnya adalah, kalau mesin bisa melihat ke dalam apa saja, apa hal berikutnya yang harus kita suruh mereka lihat? Terima kasih sudah menyimak.